Salam, ketemu lagi dengan Saralpen. Kali ini kita ketemu di materi ekonomi kelas 11. Ini merupakan lanjutan materi kita di video saya sebelumnya. Kita sudah membahas mengenai pengertian pendapatan nasional, konsep pendapatan nasional, dan yang terakhir kita bahas di video saya, kita sudah membahas bagaimana metode perhitungan pendapatan nasional yang dapat kita hitung melalui pendekatan pengeluaran, pendapatan, dan juga produksi. Baik anak-anak sekalian, kali ini kita masuk materi yang terakhir di bab 1, materi konsep pendapatan nasional. Nah, kali ini saya akan jelaskan mengenai pendapatan per kapita dan juga distribusi pendapatan ya. Nah, baik, langsung saja kita lihat. Ini yang menjadi judul materi kita kali ini, pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan nasional, kan begitu ya. Nah, jadi di materi sebelumnya kita membahas itu pendapatan secara nasional atau secara agregat. Lalu muncul pertanyaan, kira-kira pendapatan nasional itu kalau nanti itu diberikan dengan jumlah penduduk, kira-kira berapa pendapatan yang diterima oleh setiap orang atau satu penduduk begitu. Nah, itulah yang akan kita bahas, namanya itu adalah pendapatan per kapita. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah pendapatan itu nanti di sebuah negara itu sama, merata, atau terjadi ketimpangan, lalu ketimpangannya besar atau kecil atau sedang. Nah, disinilah kita akan bahas. Jadi di topik ini ada dua poin yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pendapatan per kapita, dan yang kedua adalah distribusi pendapatan nasional itu sendiri. Baik, tetap semangat, semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap fokus mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Mari adik-adik, nantinya setelah adik-adik itu mempelajari materi ini, tentu ada yang harus kalian kuasai dari sini. Yang pertama nanti, dan ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita, tentu nanti anak-anak kami itu mampu menjelaskan yang namanya pendapatan per kapita, dan yang kedua kalian mampu menjelaskan distribusi pendapatan secara nasional, begitu ya. Nah, langsung saja kita masuk. Coba kita lihat kira-kira pendapatan per kapita itu apa ya, kan gitu ya. Nah, jadi di sini dapat kalian baca bahwa pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu ya. Nah, misalnya dalam periode 1 tahun begitu ya. Nah, kemudian variabel nanti yang digunakan di dalam menghitung pendapatan per kapita ini ada dua. Nah, yang pertama itu nanti adalah produk domestik bruto yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu pendapatan nasional, dan juga jumlah penduduk. Jadi nanti PDB inilah yang dibagi nanti dengan jumlah penduduk suatu negara, begitu ya. Nah, oleh sebab itu anak-anakku, maka dapat dirumuskan dengan sistematika rumus bahwa pendapatan per kapita itu adalah pendapatan domestik bruto setelah dibagi jumlah penduduk, begitu ya. Nah, jadi tidak sulit begitu ya. Nah, coba kita lihat. Namun di sini perlu kalian pahami ada dua cara yang dapat kita gunakan untuk menghitung pendapatan per kapita ini, kan gitu ya. Kenapa? Ini dasarnya karena harga itu kan berbeda-beda dari tahun ke tahun, kan begitu ya. Oleh sebab itu maka nanti pendapatan per kapita itu bisa kita gunakan menghitungnya dengan dua cara. Yang pertama itu berdasarkan harga yang sedang berlaku pada saat itu ya, pada saat dilakukan perhitungan itu. Misalnya dinamakanlah itu dengan pendapatan per kapita nominal gitu ya. Nah, lalu berdasarkan harga tetap atau konstan sudah ditetapkan sebelumnya, diambil dari tahun acuan ya, misalnya dari tahun sebelumnya begitu ya. Nah, itu dinamakanlah itu pendapatan per kapita real, begitu ya Dedek. Nah, kita coba lihat contoh soal supaya lebih paham lagi. Nah, misalnya di sini dapat kalian baca contoh soalnya. Misalkan PNB itu untuk harga yang sedang berlaku ya, berarti ini nominal ya. Nah, itu 1.300.567 miliar rupiah dengan jumlah penduduk 262 juta misalnya ya. Nah, kita bisa mendapat per kapitanya
hanya dengan masukkan ke rumus ya. Nah, tinggal bagi saja ya. Nah, setelah dibagi maka dapat hasilnya 4.963.996 juta. Nah, inilah pendapatan per kapitanya ya. Nah, ini secara nominal. Lalu bagaimana kalau secara real? Nah, coba ini di sini. Perbedaannya secara real tadi adalah bahwa harga ditetapkan berdasarkan acuan yang sudah ditentukan. Makanya disebut dengan konstanta ya. Nah, ini tinggal bagikan, maka dapat hasilnya 1.526.717 juta. Nah, bagaimana tentu ini kan berbeda kan begitu ya. Nah, lalu dapat kita simpulkan adik-adik sekalian ya, sehingga dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa tahun 2017 itu pendapatan per kapita nominalnya itu 4 juta sekian ya. Kemudian kalau pendapatan realnya itu 1.500.000 sekian. Nah, maka jumlah pendapatan per kapita nominal sekitar 3 kali lebih besar dari jumlah pendapatan real. Kira-kira gitu kesimpulannya ya. Saya kira sudah paham lah. Kita lanjut. Kita lihat dulu bagaimana perbandingan per kapita negara kita dengan negara tetangga, misalnya kita ambil di ASEAN lah ya, di Asia Tenggara. Nah, di sini dapat kalian lihat, ini saya ambil dari data World Bank ya, Bank Dunia tahun 2019 dan sebelumnya. Di sini Indonesia diposisikan di urutan ke-5 ya. Nah, yang pertama pendapatan per kapita tertinggi di ASEAN itu ternyata dipegang oleh negara Singapura ya. Nah, kita tahu bahwa Singapura itu jumlah penduduknya sedikit kan begitu ya. Nah, itu bisa masuk akal juga ya, didukung lagi dengan pendapatan nasional mereka yang cukup tinggi begitu ya. Nah, kemudian disusul oleh Brunei. Kita kenal Brunei adalah penghasil gas nomor 1 di dunia. Kemudian Malaysia juga, Thailand. Nah, itulah yang masih berada di atas kita. Kemudian disusul oleh negara kita, negara Indonesia, urutan ke-5. Nah, kita bisa memahami berarti pendapatan per kapita kita itu kecil. Kenapa? Karena pembaginya besar, jumlah penduduk kita cukup besar ya. Ingat adik-adik, kita urutan ke-4 jumlah penduduk terpadat di dunia ya. Nah, oke, kita lanjut. Menurut Bank Dunia, negara di dunia itu dibagi menjadi 4 kelompok nantinya. Nah, misalnya kelompok negara pendapatan rendah itu kalau nantinya pendapatan per kapitanya itu sekitar atau kurang dari 1045 US dollar ya. Nah, kemudian selanjutnya dapat kalian baca, kalau disebut dengan istilah lower middle income economic itu nanti antara 1046 sampai dengan 4125 pendapatan per kapitanya ya. Nah, kemudian yang ketiga itu menengah tinggi lah namanya ya, upper middle income economics. Nah, ini sekitar 4.126 sampai dengan 12.746 tapi dalam dolar ya. Nah, yang termasuk negara yang berpendapatan tinggi apabila nanti pendapatan per kapitanya itu di sekitar 12.747 ke atas begitu. Nah, itu termasuk negara yang memiliki pendapatan per kapita tinggi ya. Nah, begitu adik-adik sekalian, kita lanjut. Kita lihat dulu apa sih kegunaan daripada pendapatan per kapita ini sendiri ya. Nah, tentu ini sangat berguna adik-adik sekalian. Nah, coba kalian perhatikan yang pertama, bahwa pendapatan per kapita ini menjadi tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun begitu ya. Jadi bisa kita bandingkan pendapatan per kapita kita dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang kedua, pendapatan per kapita ini menjadi data pembanding tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara lain, misalnya dengan negara tetangga kita ya. Ini menjadi tolak ukur lah buat kita ya, sejauh mana pertumbuhan ekonomi kita nanti begitu. Kemudian menjadi pembanding tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lain begitu ya nak ya. Nah, kemudian menjadi data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi begitu. Nah, kalau pendapatan per kapita kita masih kecil, tentu ya pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan. Nah, misalnya pemerintah itu nanti menstimulus para investor supaya masuk, nanti pabrik industri itu berkembang pesat, pengangguran semakin berkurang, maka pendapatan masyarakat juga semakin meningkat. Nah, itulah ekonomi makro, itulah yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi ya adik-adik sekalian ya. Nah, jadi pendapatan per kapita ini sangat berguna, sangat bermanfaat untuk dipahami ya. Nah, baik, kita lanjut. Hubungan pendapatan nasional, penduduk, dan pendapatan per kapita. Bagaimana hubungan ketiganya? Coba kita perhatikan.
bahwa pendapatan nasional suatu negara itu tinggi, tetapi jumlah penduduknya besar, berarti pendapatan per kapitanya akan rendah. Contohnya ya Cina ya, Amerika kan gitu. Cina misalnya sangat bisa kita katakan sudah maju dalam bidang ekonomi ya, tapi dilihat dari pendapatan per kapitanya nanti masih rendah. Jadi begitu adik-adik sekalian. Maka kriteria untuk dijadikan sebagai negara maju itu banyak indikator yang diperhatikan, salah satunya adalah pendapatan per kapita ini begitu ya. Nah, kenapa Cina belum bisa dikatakan negara maju secara umum kan gitu ya. Nah, kalau ditinjau dari pendapatan per kapitanya belum, tapi dilihat dari pertumbuhan ekonominya ya nomor 1 begitu ya. Nah, kemudian sebaliknya, walaupun pendapatan nasional rendah, tetapi kalau jumlah penduduknya kecil, maka pendapatan per kapitanya mungkin tinggi begitu. Nah, jadi tinggi rendahnya pendapatan per kapita ini kesimpulannya dipengaruhi oleh jumlah pendapatan nasional dan juga jumlah penduduk, karena itulah variabel daripada perhitungan pendapatan per kapita itu sendiri. Baik, semoga dapat dipahami sampai di situ. Kita masuk topik yang kedua, yaitu distribusi pendapatan ya. Nah, apa itu distribusi pendapatan? Nah, distribusi pendapatan itu berarti penyaluran pendapatan ya. Nah, coba kita lihat. Distribusi pendapatan nasional merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara ya. Nah, jadi kalau suatu negara itu kaya tapi pendapatan distribusi pendapatannya rendah ya sama saja ya, berarti rakyatnya kurang sejahtera, kurang makmur, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang kedua, distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan yang namanya perubahan dan perbaikan suatu negara. Nah, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan sebagainya ya. Nah, itu dia. Kemudian yang terakhir, jika distribusi pendapatan nasional tidak merata, maka perubahan atau perbaikan suatu negara tidak akan tercapai. Hal seperti inilah yang akan menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan begitu ya. Nah, oke. Nah, distribusi pendapatan ini nanti dapat diukur ya. Nah, kan muncullah pertanyaan, bisa nggak kita hitung distribusi atau pemerataan pendapatan suatu negara itu? Bisa, adik-adik sekalian. Kita bisa menghitungnya dengan dua cara. Yang pertama, nanti kita menggunakan koefisien Gini dan juga kurva Lorenz ya. Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, menurut kriteria daripada Bank Dunia ya. Mari kita bahas satu persatu. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu koefisien Gini dan kurva Lorenz. Jadi yang ini kita hapus dulu ya. Oke, baik. Ya. Baik. Apa itu koefisien Gini? Nah, jadi di sini sudah cukup jelas bahwa koefisien Gini itu adalah ukuran ketimpangan pendapatan agregat artinya keseluruhan yang angkanya berkisar antara 0 sampai dengan 1 begitu ya. Nah, sementara kurva Lorenz itu kurva yang menggambarkan hubungan antara distribusi jumlah penduduk dengan distribusi pendapatan begitu. Nah, supaya lebih jelas saya akan gambarkan kurvanya ya. Nah, coba diperhatikan. Nah, kita gambarkan dulu kurvanya. Kita buat dulu garis. Nah, garis ini kita namakan kuantitatif pendapatan ya, persentase kuantitatif pendapatan. Kemudian garis yang kedua yang horizontal kita namakan persentase kumulatif penduduk atau populasi ya. Nah, kemudian kita tarik garis diagonal lah ya. Kita tarik garis diagonal. Kemudian ini kita namakan lah ini garis diagonal ya. Nah, selanjutnya kita kasih ini 0 ya, titik 0. Kemudian E dan P kita kasih dulu ya. Nah, kemudian saya gambarkan dulu kurvanya. Oke, bisa perhatikan. Nah, ini titik B. Nah, jadi yang diakhiri ini adik-adik sekalian, inilah yang disebut dengan kurva Lorenz tadi ya. Nah, inilah yang menggambarkan tingkat ketimpangan nanti. Nah, baik, saya jelaskan ya. Oke, kita lanjut. Koefisien Gini itu dapat dirumuskan. Jadi koefisien Gini itu itulah nanti nilai atau rasio untuk membandingkan tingkat ketimpangan daripada suatu negara ya. Nah, tingkat ketimpangan pendapatan suatu negara. Koefisien Gini tadi kan dapat dirumuskan, ini dia. Daerah atau aksiran A ya, itu atau OBE ya. Nah, OBE itu dibagi dengan
uh, bagian B ya. Nah, bagian B. Nah, dibagi. Perhatikan ini, bidang OPE. Nah, yang mana yang OPE? OPE. Oke. Nah, jadi boleh kita simpulkan koefisien gini itu sama dengan bidang A dibagi bidang B, begitu ya. Nah, jadi kalau nanti ini kurva Lorentz ini mendekati garis diagonal lah ya, mendekati garis diagonal ini, maka itu artinya bahwa tingkat ketimpangan sebuah negara itu semakin kecil. Cuman kalau dia nanti kurva Lorentz itu semakin cembung atau semakin menjauh dari titik diagonal, maka itu dikatakanlah tingkat ketimpangan sebuah negara itu semakin tinggi, begitu adik-adik sekalian ya. Nah, saya rasa paham. Nah, jadi kesimpulannya ini dia, semakin cembung kurva Lorentz, maka ketimpangan semakin tinggi. Nah, sebaliknya kalau kurva Lorentz mendekati yang namanya garis diagonal, berarti dia mendekati angka 0, berarti tingkat ketimpangan kecil, artinya kesejahteraan masyarakat sudah bagus, begitu. Nah, itu dia ya. Oke, kita masuk koefisien gini. Ini kriterianya. Kalau nanti koefisien gini itu sama dengan 0, maka disebut itu merata sempurna ya. Nah, kemudian kalau antara 0 sampai 0,4 itu tingkat ketimpangan masih rendah ya. Nah, tetapi kalau dan seterusnya nanti mendekati X itu mendekati 1 dia, berarti tingkat merata sempurna ya. Nah, ini biasanya negara-negara yang dikuasai oleh satu pihak saja ya. Nah, itu oke, saya rasa itu paham. Kemudian yang terakhir tadi kriteria Bank Dunia. Nah, adapun kriteria dari Bank Dunia sebenarnya apabila nanti sebanyak 40% penduduk termiskin itu menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional, maka Bank Dunia mengatakan ketimpangan dianggap tinggi, begitu ya. Nah, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir misalnya sebanyak 40% penduduk termiskin menikmati kalau lebih dari 17% pendapatan nasionalnya, berarti ketimpangan dianggap rendah, kira-kira gitu. Itu menurut kriteria Bank Dunia ya. Nah, oke, baik. Lalu muncul permasalahan jika ketimpangan pendapatan suatu negara itu tinggi, lalu langkah-langkah apa yang dilakukan. Nah, misalnya inilah yang dipikirkan oleh pemerintah kita ya. Misalnya yang pertama, pembayaran langsung serta penyediaan barang dan jasa ya. Nah, misalnya kita sering dengar yang bantuan langsung tunai ya. Nah, supaya dijadikan dengan tujuan pemerintah itu adalah stimulus untuk dijadikan sebagai modal, kemudian masyarakat bekerja, punya wira swasta, punya usaha, maka nanti pendapatan masyarakat akan naik, bertambah. Kemudian diberikan subsidi agar usaha semakin meningkat gitu ya, dan seterusnya. Kemudian dapat juga meningkatkan aset kaum miskin berupa reformasi pertanian dan reformasi agraria misalnya ya. Nah, kemudian juga ini penerapan pajak penghasilan progresif. Nah, jadi ini cukup penting yang bagian C ya. Nah, bagaimana cara pemerintah untuk melakukan pemerataan pendapatan? Kan di Indonesia itu kan ada sekali kaya betul begitu ya. Nah, sekali miskin betul kan gitu ya. Bagaimana kemudian memeratakannya ini? Nah, disinilah hadir pemerintah menerapkan disinilah pemerintah hadir menerapkan yang namanya pajak progresif. Pajak progresif itu artinya semakin tinggi penghasilan seseorang, maka semakin tinggi juga lah nilai pajak yang dipungut oleh pemerintah, itu maksudnya ya. Nah, mungkin kalau penduduk yang berpendapatan 1 juta ke bawah, ya pemerintah nggak perlu memungut pajak penghasilannya. Tapi kalau pengusaha di sana itu sampai 1 miliar itu pendapatannya 1 bulan, kalau 1 tahun berapa, ya tentu pajak progresif itu harus diberlakukan gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan kali ini. Kita selesai di bab 1 ekonomi kelas 11 dengan ekonomi. Jadi materi bab 1 dengan bab berikutnya saling berhubungan. Nah, jadi mudah-mudahan di bab 1 ini sudah tuntas. Semoga kalian memahaminya. Tetap semangat. Kalian adalah generasi emas, generasi penerus. Tetap belajar dimanapun kalian berada. Salam dari Syarah Alpan.